Halo Sobat Tepung Cukip dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kumaha sehat? Mentalna. Kuya Film kali ini akan mempersembahkan sebuah film yang beradrenalin, berasal dari Korea Selatan, dan film ini diangkat dari kisah nyata. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum lanjut, alangkah nyah-nyeh-nyoh-nyah saya apabila Anda melakukan sesuatu yang saya inginkan. Apakah itu? Oke lanjut, berlatar di tahun 2006 di Afghanistan, tepatnya di kota Kabul. Film diawali dengan memperlihatkan bus yang melintasi gurun tandus yang membawa 23 turis yang berasal dari Korea Selatan. Dan mereka memanjatkan doa agar gurun tandus ini dianugerahi tumbuh-tumbuhan. Dan ketika memanjatkan doa itu tiba-tiba ya, perjalanan mereka pun terhenti ketika segerombolan orang memblokir perjalanan mereka dan mereka pun dijadikan tahanan. Gerombolan itu adalah Taliban yang dipimpin oleh Javid Nurul Haq. Sekedar informasi apabila belum tahu dan pengingat bagi yang sudah mengetahuinya, pasukan Taliban adalah kelompok fundamentalis Islam yang bermarkas di Afghanistan, tepatnya di Provinsi Kandahar, yang didirikan oleh Muhammad Umar pada tahun 90-an. Dan penerus sampai saat ini ialah Hibatullah Ahundujadah. Tujuan mereka hampir sama seperti ISIS, yaitu ingin mendirikan khilafah Islam sesuai interpretasi mereka sendiri. Lanjut, inilah The Point Man. Kabar penculikan itu sampai pada telinga Kementerian Luar Negeri Korea. Dan mereka akan mengutus seseorang yang ahli untuk mengatasi kasus seperti ini. Ia bernama Jae-ho, kita panggil saja Mang Jae. Diketahui mereka dari gereja yang sama dan terduga kepergiannya bertujuan pekerjaan misionaris dalam jangka pendek. Dan mereka dikejutkan dengan berita yang menayangkan tawaran pasukan Taliban dan memberikan waktu 24 jam untuk membebaskan para sandera tersebut sebelum mereka mengeksekusinya. Sebagai gantinya, pasukan Taliban meminta Korea Selatan untuk membebaskan pasukan Taliban yang dipenjara di Afghanistan, tepatnya di kota Kabul, dengan jumlah yang sama yaitu 23 orang. Sekilas kita beralih pada seseorang yang dibebaskan dari penjara karena kasus memasukkan dolar. Dan si pembebas meminta dia untuk membantu menangani kasus di Afghanistan untuk membebaskan para sandera yang ditahan oleh Taliban. Awalnya ia menolak, namun ketika mendengar berjumlah 20 orang, ia pun menyetujuinya. Ia bernama Dae-sik, seorang intelijen Korea Selatan yang ahli di Timur Tengah. Kemudian Mang Jae dan tim bergegas menuju Afghanistan. Setelah tiba, mereka dihampiri Dae-sik yang memperingatkan Mang Jae sebagai negosiator untuk segera melakukan sesuatu atau sinyal atau apa kek sebelum pasukan Taliban bertindak lebih jauh lagi. Tapi Mang Jae mengacuhkannya. Dan mereka berencana akan langsung menuju kantor Kementerian Luar Negeri Afghanistan untuk meminta bantuannya menangani kasus para sandera itu. Setelah tiba di sana tanpa banyak basa-basi, Mang Jae dan tim langsung mengutarakan tujuannya, yaitu meminta Pak Menteri untuk membantu membebaskan para sandera dengan membebaskan tahanan Taliban sebagai ganti untuk para sandera yang berjumlah 23 orang itu, sebagaimana yang pernah dilakukan kepada reporter Italia dahulu. Namun Pak Menteri mengeluhkan bahwa reporter Italia hanya berjumlah 1 orang saja dan ini berjumlah 23 orang. Itu sangat tidaklah mungkin. Sebagai imbalan, Mang Jae menuturkan bahwa Korea akan membantu pembangunan di Afghanistan seperti jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian Mang Jae menelpon Pak Menteri Korea dan memberitahu bahwa negosiasinya dengan pihak Afghanistan hampir sepakat. Namun pihak Afghanistan akan mengadakan konferensi pers terlebih dahulu. Ketika sedang membersihkan pamente, Dae-sik masuk dan memperingatkan Mang Jae bahwa betapa ketakutannya masyarakat Afghanistan ketika mendengar istilah Taliban. Dan Presiden Afghanistan pun hampir dipecat karena akan membebaskan beberapa tahanan Taliban di Kabul. Apakah mungkin mereka dengan mudah akan menyetujui negosiasi ini? Dan mereka menonton televisi untuk melihat siaran langsung konferensi pers itu.
Dan ternyata pihak Afghanistan tidak akan membebaskan tahanan Taliban dalam keadaan apapun. Perihal tahanan Korea, mereka akan memikirkan opsi lain. Dan Mang Jae harus terkena marah oleh Pak Menteri Korea soal kegagalan negosiasi dengan Afghanistan. Mengingat waktu yang diberikan Taliban hanya tersisa 1 jam lagi, Mang Jae pun langsung menuju kantor Kemenlu Afghanistan. Namun mendapati lalu lintas yang sangatlah padat dan memutuskan untuk melalui jalan alternatif. Namun keadaan tidak jauh berbeda dan Mang Jae memutuskan untuk berjalan kaki. Tapi tiba-tiba Taliban pun melakukan teror bundir dan mengakibatkan Mang Jae terluka namun tidak begitu fatal. Dalam keadaan seperti ini dan dengan tenggang waktu sisa 30 menit lagi, Mang Jae menelpon Pak Menteri Korea untuk menarik mundur pasukan karena kalau tidak para sandera akan dieksekusi. Dengan terpaksa Pak Menteri pun menyetujuinya. Dan setelah diobati, Mang Jae pun langsung bergegas menuju kantor Kementerian Luar Negeri Afghanistan. Setelah tiba, didapati Pak Menteri sedang melaksanakan sholat. Setelah Pak Menteri selesai melaksanakan sholat, Mang Jae pun langsung masuk menghampiri dan menanyakan apa hal yang membuat kesepakatan yang sudah dilakukan hancur dengan singkat. Dan Pak Menteri menuturkan bahwa kalian hanya memikirkan kebebasan para sandera, sedangkan kami harus memerangi Taliban bahkan setelah kebebasan para sandera itu. Dalam situasi seperti ini, Afghanistan tidak mempunyai opsi lebih banyak selain memberikan kepercayaan dan menyelamatkan masyarakat Afghanistan itu sendiri dari serangan yang mungkin terjadi kapanpun Taliban menginginkannya. Kemudian Pak Menteri mendapatkan kabar bahwa warga Jerman yang disandra Taliban telah dieksekusi. Dan film beralih pada Daesik yang sedang mencari seseorang dan menanyakan kepada beberapa warga sipil. Setelah diarahkan, ia pun langsung menuju tempat itu dan didapati ternyata yang ia cari bernama panggilan Qasim. Di sisi lain, Mang Jae marah karena tidak diberitahu dari awal kalau Taliban meminta tebusan uang untuk kebebasan para sandera tersebut dan menanyakan kenapa tidak menyetujui ajakan itu. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Mang Jae, Pak Wakil Menteri telah mengutus seseorang intelijen yaitu si Daesik bersama koordinator lokal yaitu si Qasim untuk menemui suku Jirga. Suku Jirga yaitu kelompok bangsawan yang disegani dari kedua belah pihak Afghanistan maupun Taliban. Ya, bisa kita sebut sebagai seorang ulama yang apabila sudah memutuskan atau memfatwakan sesuatu maka selalu dituruti oleh keduanya. Dan Daesik bersama Qasim berangkat ke sana, diantar oleh salah satu petunjuk jalan bayaran. Setelah tiba di sana, si Qasim langsung membuat alibi bahwa dia mengetahui Ismail dan telah menyelamatkannya. Si Ismail adalah keponakan tetua di sana yang tidak diketahui keberadaannya setelah ada pengeboman. Kemudian Qasim memberikan hadiah berupa ponsel terbaru buatan Korea. Tapi tiba-tiba datang Mang Jae yang membuat si Daesik bingung karena dapat mengetahui misinya dan menyusulnya menggunakan mobil. Dan Mang Jae langsung menyapa tetua di sana. Dilanjut dengan memperkenalkan diri. Kemudian mereka dipersilahkan masuk. Sebelum masuk, si Qasim memperkenalkan diri kepada Mang Jae bahwa ia berasal dari Korea dan bernama Lee Bongan dan di sini dipanggil Qasim. Ia berada di sini sebagai penerjemah bayaran. Dan Daesik meminta agar Mang Jae jangan ikut campur dalam misi ini. Namun setelah mengingat waktu dan 23 sandera, akhirnya mereka pun bekerja sama. Malam telah tiba dan mereka mendirikan api unggun, dihiasi dengan tarian dan atraksi ala-ala adat di sana. Mang Jae pun meragukan kedudukan si tetua di sana. Namun Daesik menjelaskan bahwa ada beberapa garis keturunan bangsawan yang bahkan Taliban sendiri akan patuh terhadapnya. Dan misinya sekarang untuk mendapatkan hati tokoh tersebut. Kemudian mereka diajak ikut serta dalam atraksi dan tarian itu. Sekilas kita diperlihatkan keadaan para sandera yang sangat memprihatinkan. Kemudian tetua atau tokoh di sana berjanji akan membebaskan para sandera dalam keadaan sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai kehormatan dan para tamunya. Yang kabar itu membuat mereka sangatlah bergembira. Barulah si Qasim memberitahu si Daesik dan Mang Jae
bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa itu Ismail. Para diplomat dan menteri dibuat terkejut ketika stasiun televisi menayangkan berita tentang para sandera itu, yang mana kepergiannya sebagai misionaris yang begitu sembrono pergi menuju Afghanistan, karena itu sangatlah membahayakan keselamatannya. Bahkan mereka sebelum berangkat sempat menulis surat wasiat untuk para keluarganya. Kemudian Pak Menteri menelpon stasiun televisi itu dan menjelaskan bahwa berita itu dapat memprovokasi Taliban. Tapi tetap saja pihak stasiun televisi akan menayangkan berita itu. Dan ya benar saja, tetua Jirga menyadari bahwa para sandera itu bukanlah relawan, melainkan para misionaris, yang membuat kesepakatan itu seketika batal. Dan kabar kegagalan negosiasi itu membuat Pak Menteri sangat terpukul. Dan Mang Jae menyarankan agar Pak Menteri membayar uang tebusan saja untuk membebaskan para sandera itu, mengingat batas waktu telah habis. Tapi tiba-tiba si Daisik menerima telepon dari kepolisian Afghanistan bahwa ada korban, kemungkinan besar itu adalah salah satu sandera yang sudah dieksekusi oleh Taliban. Dan mereka pun sontak putar arah untuk mengecek kebenaran kabar itu. Setelah dicek ternyata ya kabar itu benar adanya, dan korban itu salah satu dari 23 sandera. Ketika sedang beristirahat, salah satu dari mereka menumpukan video dari situs Taliban yang berisikan para sandera yang meminta pemerintah Korea agar segera membebaskan mereka dengan menuruti permintaan Taliban. Dan Taliban kembali menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan uang sebagai tebusan, melainkan hanya menginginkan agar pemerintah Korea membujuk pemerintah Afghanistan supaya bersedia membebaskan para tahanan Taliban. Dan Taliban memberikan tenggang waktu 24 jam lagi, sebelum lebih banyak lagi korban yang mereka eksekusi. Dan hal itu memicu konflik antara mereka. Pada malam hari, ketegangan antara mereka berdua berlanjut ketika Daisik menyarankan tidak ada lagi jalan selain negosiasi secara langsung, karena bagaimanapun pihak Afghanistan tidak akan pernah mau membebaskan tahanan Taliban meskipun Korea meminta bantuan Amerika. Mang Jae pun menolak hal itu karena menurutnya itu adalah ide yang paling konyol. Dan Mang Jae menyarankan agar si Daisik pulang saja ke Korea karena tempat ini mengingatkan kegagalannya di Irak. Karena memang Daisik pernah mengalami kegagalan di Irak ketika sedang menjalankan misi. Dan mereka kedatangan seseorang maklar yang bermaksud untuk mengajukan negosiasi untuk membebaskan tahanan Taliban dan meminta tebusan 20 juta US dollar untuk menebus tahanan Taliban itu, dan ia bernama Abdullah. Namun Mang Jae tidak langsung percaya karena diketahui bahwa Abdullah bukan orang Afghanistan melainkan orang Inggris. Kemudian Mang Jae menanyakan secara langsung status si Abdullah itu. Namun dengan penjelasan yang diberikan si Abdullah itu tidak cukup untuk membeli kepercayaan Mang Jae. Sampai pada akhirnya si Abdullah membuktikannya dengan menelpon seseorang, kemudian disambungkan dengan para sandera. Barulah mereka mempercayai si Abdullah bahwa ia utusan Taliban. Dan mereka langsung mempersiapkan uang tebusan itu, sekaligus persiapan lainnya seperti alat pelacak, mobil, dan lain-lain. Tibalah saatnya negosiasi itu, dan si Abdullah yang sudah menunggu. Kemudian mereka menuju ke sana. Dan negosiasi itu pun dimulai. Ketika hendak sepakat, tiba-tiba mereka mendapatkan fakta bahwa si Abdullah ini bernama Marsen dan dia sudah wafat beberapa tahun lalu. Dan langsung memberitahu Mang Jae, tetapi ya akal bulu si Abdullah pun diketahui. Namun mereka terpojokan yang membuat si Abdullah bisa kabur beserta dengan uangnya. Tetapi si Daisik berusaha untuk mengejarnya, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
yang pada akhirnya si Daesik pun berhasil menyusul mereka dan pergelutan pun tak terelakkan lagi. Dan Daesik berhasil mendapatkan kembali uang itu. Ketika sampai di kantor, tiba-tiba ada telepon masuk yang mengaku jenderal Taliban dan meminta 100 juta US dollar untuk menebus 30 orang sandera yang ternyata itu adalah penipu. Karena sebenarnya sandera berjumlah 23 orang. Dan telepon pun kembali berdering. Namun kali ini benar bahwa itu adalah Taliban dan dia marah karena merasa dipermainkan dan waktu yang diberikan telah habis dan ya, satu sandera pun telah dieksekusi. Dan lagi-lagi Taliban memberikan waktu 24 jam untuk terakhir kalinya. Kabar eksekusi terhadap satu persatu sandera itu membuat Pak Menteri mendatangi Afghanistan dan membuat kesepakatan atau izin kepada negara tuan rumah bahwa akan dilakukan operasi militer di area kekuasaan Taliban. Yang hal itu membuat Mang Jai harus berdebat dengan Pak Menteri karena operasi militer Amerika Serikat saja tidak mampu melawan Taliban bertahun-tahun di area tersebut, apalagi Korea. Tetapi Pak Menteri bersikeras dan menyuruh Mang Jai bersiap-siap untuk kepulangannya ke Korea. Mang Jai pun bersiap-siap untuk pulang. Di sela-sela itu Mang Jai melihat berita di televisi yang membuat dia merasa terpukul. Dan ia pun memutuskan untuk menelpon kepala staf di Korea dan meminta izin agar diperbolehkan untuk negosiasi dengan Taliban secara langsung. Namun Pak Kepala Staf menyarankan agar mengikuti saja apa perintah Pak Menteri yang di Afghanistan. Ketika hendak berangkat, terdengar dering telepon berbunyi, yang ternyata itu adalah Pak Presiden yang mengizinkannya untuk bernegosiasi secara langsung, namun tidak bisa menjamin keselamatannya. Dan Mang Jai pun tetap menyanggupinya meskipun tanpa perlindungan. Dan hal itu membuat Pak Menteri sangatlah marah terhadap Mang Jai karena mengacaukan rencana yang dibuatnya. Mereka langsung mempersiapkan segala keperluannya, di mana militer Amerika Serikat hanya bisa melindungi sampai titik pertemuan mereka. Dan mereka mencari tahu siapa pemimpin kelompok Taliban itu. Dan Daesik menjemput si Qasim di penjara untuk kembali menjadi penerjemah. Sebelum keberangkatannya, Daesik selalu menguatkan dan mendukung keputusan Mang Jai. Ketika Daesik akan memasang rompi anti peluru, Mang Jai awalnya menolak, tetapi 자존심이 총을 막아주는 거 아닙니다. mereka pun menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai di titik pertemuan mereka. Tibalah di titik pertemuan itu dan akhirnya kelompok Taliban pun datang menyusul. Dan kelompok Taliban hanya memperbolehkan negosiator dan penerjemah saja yang ikut bersama mereka. Kemudian Mang Jai dan si Qasim pun dibawa oleh mereka menuju markas. Setibanya di markas Taliban di Kandahar, Mang Jai langsung memperkenalkan diri bahwa dia adalah utusan dari pemerintah Korea dan meminta untuk melihat kondisi para sandera, dan itu disetujui oleh pemimpin kelompok Taliban. Lalu Mang Jai meminta agar 3 sandera dibebaskan terlebih dahulu karena itu akan membuat muslim di seluruh dunia bangga terhadap keputusannya. Rayuan itu pun jitu, namun hanya akan membebaskan 2 orang sandera saja, dan mereka pun dibebaskan. Namun ketika Taliban meminta giliran untuk membebaskan 2 tahanan Taliban, Mang Jai pun mengatakan bahwa tidak akan ada pembebasan tahanan Taliban dan malah meminta mengubah syarat negosiasinya. Hal itu membuat keadaan semakin menegangkan dan pemimpin Taliban menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi 1 sandera wanita. Dalam kondisi yang mendesak itu, Mang Jai meminta waktu untuk bertanya kepada pemerintahan. Dan ternyata Taliban menginginkan semua tahanan Taliban yang berjumlah 300 orang itu dibebaskan seluruhnya pada waktu tengah malam nanti.
Karena kalau tidak, para sandera itu akan dieksekusi satu persatu dalam tenggang waktu 1 jam. Dan Pak Menteri pun memutuskan untuk melakukan operasi militer. Sontak hal itu membuat Daesik marah, mengingat Mang Jae dan Sekoshi masih berada di sana. Sudah beberapa lama menunggu telepon persetujuan itu, tetapi belum kunjung datang. Dan itu sudah disadari oleh Mang Jae bahwa tidak mungkin pemerintah menyetujui permintaan Taliban. Dan pengeboman itu berlangsung dan Mang Jae menjelaskan bahwa pengeboman ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan Afghanistan. Dan mereka hanya butuh alasan untuk meratakan tempat ini. Selain dari para sandera itu, mereka semua yang berada di sana akan mati. Keadaan semakin menegangkan ketika bom itu berjatuhan dan Mang Jae hendak dieksekusi. Namun Mang Jae melanjutkan negosiasinya dengan menawarkan uang sebagai gantinya. Salah satu dari mereka tersinggung sehingga pada awalnya dia meminta 50 juta US dollar. Namun akhirnya sepakat 20 juta US dollar. Dan dia meminta agar orang Korea jangan pernah kembali lagi ke Afghanistan untuk selama-lamanya. Kabar keberhasilan itu membuat mereka sangatlah bergembira. Dan Mang Jae pun diantar ke titik awal pertemuan oleh kelompok Taliban. Namun kelompok Taliban meminta seseorang untuk tetap tinggal sebagai jaminan keselamatan kepulangan mereka. Dan si Daesik pun menyetujui itu dan dia sendirilah yang akan jadi jaminan itu. 21 sandera itu pun berhasil diselamatkan. Kemudian mereka pun pulang. 3 bulan kemudian Daesik pun menelpon Mang Jae. Sontak membuat Mang Jae merasa bahagia. Dan si Daesik menuturkan bahwa ia tidak akan pulang ke Korea karena dia sudah nyaman tinggal di Afghanistan. Dan film pun diakhiri dengan Pak Menteri yang sedang melakukan konferensi pers bersama wartawan terkait kasus pembajakan kapal laut di Somalia. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dalam satu kelompok atau organisasi ketika sedang atau hendak melakukan sesuatu selalu terjadi konflik antara sesama anggota. Tapi ingat, itu hal yang wajar terjadi dan jangan terlalu diambil hati. Karena adanya konflik bertanda mereka semua berpikir. Itu. Kepada seluruh sobat Apem Cukip dimanapun kalian berada saya ucapkan terima kasih.